Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soleh-soleha Ustazah kelas 3A dan kelas 3B. Bertemu lagi dengan Ustazah Restu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ustazah semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah Soleh-soleha Ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, mari disimak penjelasan Ustazah berikut ini. Anak-anak Ustazah, benda-benda apa saja yang antum temukan di lingkungan sekitar? Kita dapat menemukan berbagai macam benda di lingkungan sekitar. Misalnya, buku, batu, kayu, air, minyak goreng, susu, kecap, dan balon. Nah, tahukah antum bahwa benda memiliki wujudnya masing-masing? Berdasarkan wujudnya, benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ada benda padat, contohnya buku, batu, kayu. Ada benda cair, contohnya air, minyak goreng, susu, dan kecap. Dan ada benda gas, contohnya balon. Nah, setiap benda memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dengan benda yang lainnya. Dan untuk hari ini, kita akan membahas 2 wujud benda, yaitu benda padat dan benda cair. Benda padat. Coba anak-anak Ustazah perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini, benda apa saja yang dapat antum lihat pada gambar? Apakah benda yang antum lihat termasuk benda padat atau cair? Di kelas antum terdapat banyak benda. Ada meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Di dalam tas antum juga ada benda. Contohnya, buku, pensil, penggaris, dan penghapus. Semua itu termasuk benda padat. Ciri-ciri benda padat. Anak-anak Ustazah, coba antum perhatikan gambar berikut ini. Nah, jika kita memindahkan kursi tersebut dari dalam kelas ke luar kelas, apakah kursi itu akan berubah? Ya, tentu saja tidak. Kursi tersebut tidak akan berubah bentuk walaupun dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, itulah salah satu ciri-ciri dari benda padat. Ciri-ciri benda padat selanjutnya adalah memiliki permukaan halus atau kasar. Halus atau kasarnya permukaan benda dapat kita rasakan dengan cara menyentuh benda tersebut. Selanjutnya, benda padat juga memiliki ciri-ciri memiliki warna. Setiap benda padat yang ada di sekitar kita memiliki warna yang berbeda-beda. Berikutnya kita akan masuk ke wujud benda cair. Sebelumnya, coba antum perhatikan bentuk air di dalam teko. Bagaimanakah bentuk air di dalam teko? Selanjutnya, coba antum tuangkan air dalam teko ke dalam gelas. Dan bagaimana juga bentuk air dalam gelas? Nah, tentu saja air yang ada di dalam teko
bentuknya akan seperti teko. Dan air yang telah dituangkan ke dalam gelas, bentuknya akan menyerupai gelas. Air adalah benda cair. Bentuk air akan berubah-ubah. Bentuknya akan sesuai dengan bentuk wadahnya atau tempatnya. Air dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Air dimasukkan ke dalam cangkir, bentuknya juga akan berubah seperti cangkir. Nah, itulah ciri-ciri pertama benda cair, yaitu bentuknya mengikuti wadahnya. Selanjutnya, pernahkah antum melubangi botol plastik yang berisi air? Apa yang terjadi setelah itu? Ya, air akan keluar melalui lubang yang telah dilubangi. Artinya, air menekan ke segala arah. Tekanan dapat dilihat pada botol plastik yang dilubangi. Nah, inilah ciri-ciri kedua benda cair, yaitu benda cair menekan ke segala arah. Ciri-ciri yang ketiga yaitu benda cair dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Pernahkah antum memperhatikan air sungai yang mengalir? Air sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Maka dari itu air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ciri-ciri yang keempat yaitu permukaan benda cair selalu datar. Permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan permukaan air yang sedang bergerak. Air yang tenang permukaannya akan selalu datar. Ciri-ciri yang kelima, benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Sifat ini dapat antum lihat ketika antum mencuci baju. Air akan menetes dari kain pakaian yang dicuci. Itulah yang menyebabkan pakaian menjadi basah. Karena air meresap melalui celah-celah kecil pada pakaian. Nah, itulah ciri-ciri benda padat dan benda cair. Berikutnya kita akan masuk pada materi gotong royong. Anak-anak ustazah, seperti yang telah antum ketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan begitu, manusia harus bekerja sama satu sama lain. Gotong royong adalah bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Gotong royong bersifat sukarela. Gotong royong merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan yang dapat dilakukan secara gotong royong antara lain menolong tetangga yang terkena musibah, pembangunan fasilitas umum, dan membersihkan lingkungan sekitar. Gotong royong juga memiliki banyak manfaat. Manfaat gotong royong adalah yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan berat akan menjadi ringan. Dan yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Nah, itulah manfaat dari gotong royong. Berikutnya, kita akan memasuki materi tentang hubungan antar satuan panjang. Untuk lebih jelasnya, ayo anak-anak ustazah simak penjelasan berikut ini. Langkah pertama, kita buat anak tangga terlebih dahulu, seperti pada gambar ya. Nah, yang paling atas adalah kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir adalah milimeter. Nah, dalam hubungan antar satuan panjang itu ada peraturannya.
setiap turun satu tingkat atau satu tangga maka dikalikan 10. Jika naik satu tingkat atau satu tangga dibagi 10. Nah, diingat-ingat ya, setiap turun satu tingkat dikalikan 10. Jika naik satu tingkat atau satu tangga dibagi 10. Nah, sekarang kita akan terapkan dalam sebuah contoh. Kita perhatikan contoh berikut. 4 cm berapa milimeter? Nah, kita lihat dari anak tangganya dulu ya. Sentimeter ke milimeter. Ternyata turun satu tingkat. Nah, jika dilihat dari peraturan yang sebelumnya, jika turun satu tingkat maka dikalikan 10. Berarti 4 dikali 10 mm sama dengan 40 mm. Contoh yang kedua. 6 dekameter sama dengan berapa desimeter? Kita lihat anak tangganya ya, turun berapa tingkat? 1, 2. Nah, ternyata turun 2 tingkat. Jika turun 2 tingkat, maka dikalikan 100. Nah, supaya lebih memudahkan perkaliannya, kita tinggal tambahkan saja angka 0 di belakang angka 6. Nah, karena turun 2 tingkat, maka kita tambahkan angka 0 sebanyak 2. Nah, sejumlah 2. Jadi 6 dekameter sama dengan 600 desimeter. Contoh berikutnya. 70 hektometer sama dengan berapa kilometer? Nah, dari hektometer ke kilometer kira-kira turun atau naik ya? Nah, kita lihat di anak tangganya. Hekto ke kilo. Oh, ternyata naik satu tingkat. Nah, jika naik satu tingkat, maka dibagi 10. Nah, jika dibagi, maka angka nolnya itu berkurang. Jika naik satu tingkat, maka angka nolnya berkurang 1. Jadi 70 hektometer itu sama dengan 7 kilometer. Sekianlah materi hari ini. Untuk latihannya, anak-anak ustazah kerjakan latihan pembelajaran 3 halaman 41 sampai 42 poin A nomor 1 sampai 5. Dan latihan pembelajaran 4 halaman 45 poin B soal 1 sampai 5. Oke soleh-soleha, sekianlah penyampaian materi untuk hari ini. Ustazah harapkan soleh-soleha dapat memahami materi yang telah ustazah berikan. Tetap bersemangat dan selamat beraktivitas. Ustazah sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.